tidak menyadari bahwa kenyataan itu ya dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa, dan Yang Maha Kuasa itu ikut andil mengatur setiap hal, segala aspek dalam hidup kita, dalam kenyataan hidup kita. Jadi mulai dari kita diadakan itu sebenarnya sudah ditetapkan jalan hidupnya masing-masing, meskipun diberikan free will ya, kalau pembahasan kemarin diberikan free will, tapi sudah ditetapkan jalurnya. Jadi semuanya tuh game plan-nya tuh sebenarnya sudah ada. Sudah gitu ada. Ya. Oke, Rahayu, Mbak Ninda. Rahayu, Mas Hendra dan tim. Ya, senang sekali bisa kedatangan tamu Mbak Ninda lagi ya teman-teman di Ngaji Roso. Jadi setelah obrolan kita kapan hari itu, banyak yang responnya positif gitu. Oke Mas Hendra, yuk kita bikin circle kesadaran, belajar bareng, Ngutu Roso, tukar kawruh gitu. Itu tuh positif banget ternyata tanggapan teman-teman semuanya gitu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti benar-benar bisa kita follow up gitu ya. Nah, mungkin gini Mbak, saya pengen berdalam lagi, pengen mengelaborasi lagi, menggali lagi terkait dengan kemicilan ruh. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemicilan ruh? Dan mungkin bagaimana kita bisa tahu bahwa diri kita ini sudah mencapai kesadaran yang sejati, itu kira-kira bisa nggak kita rasakan? Ada tanda-tandanya apa gitu, Mbak? Ya, terima kasih Mas Hendra. Ya, kembali lagi ya tentang kemicilan ruh. Di pertemuan sebelumnya sempat kita bahas ya, bahwa micil ruh itu ditempuh ketika kesadaran itu sudah konsisten melek. Ya. Jadi kita menyadari bahwa sejatinya diri kita itu adalah kesadaran. Bukan raga kita, bukan pikiran kita, kehendak kita, angan-angan logika kita. Bukan rasa senang, khawatir, cemas yang bergejolak di dalam pusatnya dada ya. Rasa itu. Terus juga bukan pengetahuan kita, bukan pengalaman kita, bukan pandangan, konsep diri kita, juga bukan target-target dan agenda diri kita. Kemarin ya ada 7 yang menghambat kesadaran untuk tinggal sebuah kesadaran dan akhirnya bisa melihat sasmito. Nah, sebelum ke sasmito, kita ke micil ruh. Jadi kalau melek, kesadaran melek, benar-benar sadar ini loh, kesadaran yang ada, yang urip, yang sekarang ada di raga manusia, ada di dunia manusia. Nah, itu coba dilanjutkan ya. Kita dalam kondisi tenang, rileks, hening, menyelami diri lebih dalam lagi. Nah, ketika itu konsisten dilakukan, akhirnya bisa melepaskan, memisahkan kesadaran atau roh ini dari tadi, 7 komponen tadi. Nah, kalau terus dilakukan, itu namanya micil ruh. Jadi kalau hanya melek itu baru di kebangkitan spiritual. Kalau dari perjalanan saya, jadi kebangkitan spiritual itu baru melek. Oh ya, ini adalah kesadaran. Oh ada toh ternyata diri ini ada loh, sebuah keberadaan, kesadaran. Nah, ya udah itu dilanjutkan. Itu nanti akan ada satu nuansa atau sensasi yang tersadar sendiri gitu. Akhirnya kita akan terbiasa menggunakan kesadaran dengan kesadaran atau dengan roh dalam setiap pergerakan atau setiap berjalan. Itu namanya micil ruhnya. Jadi kita ibarat langit gitu tidak akan terpengaruh dengan apapun cuaca. Ya, tidak terpengaruh dengan awan-awan, cuaca.
ibarat lautan yang dalam tidak terpengaruh dengan deburan-deburan ombak yang ada di permukaannya. Kita adalah kedalaman lautan yang tenang, yang mengamati gelombang-gelombang itu, deburan-deburan ombak itu. Gitu. Keren. Itu kemijilan roh. Dan ya memang harus konsisten itu dimunculkan ya Mas. Jadi mijil itu ya ketika udah konsisten. Kalau belum konsisten namanya ya masih melek. Melek akhirnya bangun biak kayak kita kalau lagi tidur gitu loh. Tidur itu melek. Oh, lihat jagat, lihat dunia. Oh, ini ada toh. Diri ini ada toh. Oh, diri ini adalah kesadaran. Sadar, ada. Di wujud sekarang ada menepai raga manusia. Nah, baru melek. Nah, ketika konsisten melek akhirnya terbangun, benar-benar bangun dan nggak akan tidur lagi kalau mijil roh tuh Mas. Gitu. Bedanya dengan bangkit di awal ya, bangkit melek di awal dengan bangun atau mijil itu ya itu nggak akan tidur lagi. Meskipun kadang ada ngantuk kesirip-kesirip, tapi nggak akan tidur atau bahkan pingsan atau bahkan koma. Gitu. Tapi pada saat sudah memasuki fase mijil roh itu tadi, bukan berarti terus kemudian kita sama sekali tidak punya keinginan, tidak punya mimpi, itu nggak ada kaitannya dengan itu? Tetap ada Mas, kan itu komponen yang melingkupi hidup kita toh, melingkupi kesadarannya. Kalau nggak ada rasa lapar, ya bagaimana kita mau makan, mau mengisi raganya untuk akhirnya raganya itu berenergi sehingga bisa digerakkan. Jadi akan tetap ada, karena bagaimanapun seperti yang kemarin saya sampaikan, 7 komponen itu juga anugerah untuk mengiringi perjalanan hidup di dunia ini gitu. Tetapi kita yang mengontrol itu. Oke. Nah, Mbak Ninda, tanda-tanda bahwa kemudian yang Maha Kuasa itu benar-benar berperan di dalam hidup kita, ya. Jadi semacam kayak memberikan andil dalam setiap pelakon urip kita, itu cara mengenalinya gimana? Oh, ini ternyata bukan hanya soal pikiranku, tapi benar-benar yang Maha Kuasa ini memberikan andil secara nyata, dan itu kita bisa terasa itu gimana, Mbak? Iya, ini juga nyambung dengan pertanyaan teman-teman ya, banyak yang menanyakan mijil roh, terus ketika tinggal sebuah kesadaran dan ditumbuhkan kesadarannya itu maksudnya kesadaran apa sih gitu. Ya itu maksudnya adalah kesadaran akan yang Maha Kuasa. Kesadaran keberadaan kita untuk lebih mengenal keberadaan kita, mengenal yang Maha Kuasa, yang mengizinkan setiap kesadaran atau bagian darinya, percikannya, itu ada. Jadi kesadaran akan yang Maha Kuasa. Makanya kan di bahasa umum itu ada kesadaran ilahi, gitu kan. Nah, maksudnya tuh ya itu, kesadaran akan yang Maha Kuasa. Bukan kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran kehendak, gitu. Bukan itu, tapi kesadaran akan yang Maha Kuasa, sehingga kita lebih mengenal bagaimana yang Maha Kuasa mengatur hidup kita, mengatur segala kompleksitas kehidupan yang ada di dunia ini dan secara kompleksitas di jagatnya yang Maha Kuasa. Bagaimana ternyata yang Maha Kuasa itu ya mengatur seluruh hidup kita, termasuk kenyataan yang dihadirkan dalam hidup kita. Kita kan sudah dapat banyak pengetahuan, informasi bahwa ya nanti yang Maha Kuasa itu di alam sana ketika sudah meninggalkan raga ini, di akhirat di mana di alam kubur dan lain sebagainya, kan ada pengaturan yang Maha Kuasa di situ. Nah, tapi ketika kita tidak berjalan dengan kesadaran atau kemijilan roh, kita itu sering ya hampir ini ya, nggak hanya sering, hampir sepanjang waktu dalam hidup itu tidak menyadari bahwa kenyataan itu ya dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa, dan Yang Maha Kuasa itu ikut andil mengatur setiap hal, segala aspek dalam hidup kita, dalam kenyataan hidup kita. Jadi mulai dari
kita diadakan itu sebenarnya sudah ditetapkan jalan hidupnya masing-masing, meskipun diberikan free will ya, kalau pembahasan kemarin diberikan free will, tapi sudah ditetapkan jalurnya. Jadi semuanya tuh game plan-nya tuh sebenarnya sudah ada gitu ada. ya. Ya, ini nyambung lagi dengan pertanyaan saya zaman kecil. Kalau kemarin kan bertanya kenapa Yang Maha Kuasa harus mengadakan kita. Tuh. Saya juga pernah bertanya ke bapak saya dulu. Karena kan kayak kita tuh kayak diprogram toh sama keluarga, sama orang tua ya khususnya. Akan karakternya menjadi seperti apa, kita nanti mau jadi apa, cita-citanya apa, itu kan kayak diprogram. Nah, padahal sebenarnya kita itu sudah ada ketetapan dari sana yang kemarin saya sebut sebagai lakon titah. Tugas sejati, misi jiwa. Nah, pas saya tanya itu dulu, jawabannya hanya ya sebenarnya sudah disiapkan gitu. Semua sudah ada apa ya dulu bahasanya takdirnya masing-masing. Sudah ada takdirnya masing-masing. Tetapi kita yang harus mencari jalan untuk sampai ke takdir itu. Itu dulu jawaban bapak saya. Nah, tapi saya coba untuk mengurai lagi, mendalami lagi, karena saya tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan itu, Mas. Kok berarti menjadi misteri ya? Menjadi misteri ya? Berarti setiap perjalanan itu memang kita harus menguak sendiri misteri perjalanan hidup masing-masing. Dan kembali lagi karena kita adalah kesadaran, bukan zombie, bukan robot. Kita kesadaran diberikan kehendak bebas, diberikan free will. Wes, mau jalan dengan kehendak bebasmu monggo, tapi kalau dirimu kesadaran ini fokus bahwa dirimu sejatinya adalah roh yang merupakan bagian dari Yang Maha Kuasa, percikan dari Yang Maha Kuasa. Itu artinya ketika kemudian kita sudah masuk ke kemicilan roh tadi, ya diri kita sebenarnya adalah itu. Berarti yang disebut kematian itu secara hakikat nggak ada? Nggak ada. Roh itu sejatinya langgeng. Tapi kenapa sempat dibahas bahwa roh itu nanti kesadaran itu bisa sirna? Ini nanti ya Mas ya, ini nyambung ke yang tadi dulu, yang tentang jalur hidup. Jadi sebenarnya itu sudah ditetapkan, tetapi karena Yang Maha Kuasa itu mengadakan kesadaran, bukan robot, diberikan free will. Ya toh, diberikan free will. Kehendak-kehendak bebas, pilihan-pilihan, maka hidup adalah pilihan, monggo. Mau pilih free will-mu atau pilih jalan yang sebenarnya sudah ditetapkan. Dan bagaimana bisa berjalan di jalan yang sebenarnya sudah ditetapkan? Yaitu pakai petunjuk-petunjuk sejati yang kemarin disebut sasmita. Akhirnya disebut tanggep ing sasmita. Nah, free will itu setiap perjalanan akan terus ada seiring dengan pertumbuhan kita. Apalagi tadi ada program-program, kamu nanti masuk sekolah ini aja jurusannya. Nah, padahal yang diarahkan sebenarnya bukan sesuai lakon titah gitu. Nah, itu harus dikaji lagi, diperdalam lagi, dan itu memang setiap kesadaran yang harus mengambil keputusan untuk masuk ke dalam diri, sehingga nanti akan ada kerentak, bahasanya kerentak. Oh, perintah ini memang sebenarnya selaras nih dengan petunjuk sejati, maka saya memang harus mengambil jalur ini. Gitu. Nah, gini Mbak, sebelum kita muncul kemijilan roh tadi dan bisa stay di situ, free will belum ada berarti. Free will itu muncul ketika kita udah sampai di kemijilan roh, atau sebelumnya pun kita udah punya free will? Sebelumnya kita udah punya free will, Mas. Bahkan sebelum mijil roh, kita tuh berjalannya pasti pakai free will. Jadi free will itu muncul dari, kemarin ya bahan bakarnya ada 7, 4 dari faktor internal, 3 dari faktor eksternal. Itu adalah sumber kekuatan untuk mencipta, meng-create free will. Oh, mau ke sini nih, mau buat ini nih. Nah, akhirnya nggak berjalan sesuai dengan petunjuk yang sejati. Yang itu didapat ketika dalam kondisi kemijilan roh yang terhubung dengan sumber yang tanpa batas, sumber energi yang tanpa batas, yaitu yang kita sebut Yang Maha Kuasa itu sendiri. Gitu. Sasmito.
Sasmito. Nggih. Nah, Mbak Ninda ini kan dari Kapribadian ya. Iya, pernah belajar Iya, dari dulu. Kapribadian kan ya. Iya. Terus katanya ada yang namanya panca gaib ya Mbak ya. Ponco gaib atau apa sih namanya, itu sama nggak sih dengan sedulur papat lima pancer atau apa gitu ya? Dan bagaimana itu bisa mempengaruhi arah takdir dan kesadaran kita gitu. Ya. Sebenarnya apa yang diajarkan di Kapribadian dulu itu sebenarnya salah satu teknis saja, Mas, untuk memicu kesadaran itu sampai pada kemijilan ruh. Bisa dengan tata cara apapun sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu sebenarnya. Tapi karena pengalaman perjalanan memang pernah mendalami Kapribadian, saya kira Kapribadian itu memang menjadi bekal yang cukup kuat untuk sampai di kemijilan roh. Karena di sana itu diajarkan tentang bagaimana tinggal sebuah kesadaran, atau menyebutnya waktu itu urip ya. Sebenarnya kalau di perjalanan sekarang agak beda sih, urip dengan kesadaran, tapi dulu disebutnya adalah urip atau roh gitu, yang sumbernya dari sang urip besar yang tanpa batas gitu. Nah, ponco gaib beda dengan sedulur papat lima pancer. Beda. Ponco gaib itu adalah tata cara, ya teknis-teknis itu tadi. Ada manekung. Itu menuju kemijilan roh. Iya, meditasi atau semedi, ada patraknya sendiri. Ada sudah dibuat lagu juga kok. Jadi sudah nggak ada doa-doa minta macam-macam waktu itu. Nyune adalah nyun pangapura. Nah, nyun pangapura adalah mohon ampun, begitu kan. Terus nyuwun wicaksana nyun pangwasa. Itu kalau di kunci ponco gaib itu ada kunci, mijil, paweling, singkir, swan romo. Dulu ya Mas ya, perjalanan dulu itu teknisnya seperti itu. Kalau sedulur papat lima pancer itu kan diibaratkan kemarin yang Pak Kusir dan kuda-kuda itu beda lagi. Kalau ini lebih ke tata cara gitu, tata cara untuk melatih kesadaran itu tinggal sebuah kesadaran yang murni. Ketika sudah konsisten tinggal sebuah kesadaran yang murni, nah itu jadi mijil roh. Nah, tapi di Kapribadian yang tadi ada ponco gaib yang kedua, mijil roh. Itu ada unen-unen, Mas. Pernah dibahas sama Pak Dodi ya. Jadi setelah kunci Nyon Pangapura, nyon ada panyunan Nyon Pangapura, Nyon Wicaksana, Nyon Pangwasa. Terus setelah itu jeneng sira mijila. Jadi kesadaran itu minta untuk dimijilkan. Itu kan berarti teknis atau arah menuju ke kemijilan roh. Nah, kalau sudah mijil, itu sebenarnya nggak perlu nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa. Karena ketika kesadaran yang bangun, otomatis kita akan menjadi yang kuasa atas diri kita sendiri. Berkuasa atas diri kita sendiri untuk mengendalikan segala aspek, segala komponen yang ada di dalam diri kita, dan bisa kita daya gunakan untuk berjalan di track kita. Nah, itu nanti yang akan mulya sak mulya-mulya nih, karena on the track, jalannya buat dirimu ya semua untuk dirimu itu. Nah, pada saat kemudian seseorang udah mijil roh itu bukan berarti terus kemudian mulutnya bicara sendiri, disetir dari dalam kayak gitu kan, ada tuh fenomena-fenomena kayak gitu. Itu gimana? Itu kalau di Kapribadian dulu disebutnya pangandikan. Oke. Jadi rohnya, sadarannya tuh menggerakkan organnya, mulutnya gitu, untuk ngendiko hal-hal yang memang itu sesuai dengan sasmito. Pangandikan itu dipengaruhi dengan data yang ada di pikirannya nggak? Atau itu di luar kendali Nah, data? itu harus dibedakan, Mas. Kembali lagi, energi itu tidak bisa berbohong. Kalau sudah peka dengan energi atau daya, itu bisa membedakan kok ini pangandikan beneran atau memang dari rohnya, dari sang sumber yang sejati yang dihantarkan melalui rohnya itu. Kan bagian percikan dari sang sumber, ya toh. Jadi pasti kalau terkoneksi, sudah login, terkoneksi, akhirnya bisa mengakses yang tanpa batas ya. Pasti itu dari petunjuk yang sejati, dapat sasmito. Kalau enggak ya pasti bisa ketahuan gitu. Kalau peka dengan daya atau energi itu, wah ini ngelantur nih, ini dari memorinya nih, ini dari kehendaknya nih, ketahuan, itu akan ketahuan gitu. Jadi kembali lagi, ponco gaib tadi itu adalah teknis-teknis saja untuk menuju kemijilan roh. Jadi
yang benar-benar mendalami itu ya, karena fenomenanya kan sekarang semakin banyak ya penganut yang ya seperti kepribadian. Tapi saya lihat memang tidak banyak juga yang sudah sampai implementasi kemijilan roh, Mas. Hanya sebatas cakrawala atau teori. Nah, padahal kalau sudah sampai di kemijilan roh, itu ya itu tadi, ya nyuwun pangapura ya. Jadi sudah nggak ada doa-doa untuk minta A, minta B, minta C sesuai karepnya. Lebih kepada mohon ampun ya, lebih ke karena belum selaras ya. Kalau mau pakai salah nggak salah ya, bahasa salah nggak salah ya, ya mohon maaf, mohon pangapura bila ada kesalahan atau belum selaras dengan apa yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa atas diri kita. Kemijilan roh itu menurut Mbak Ninda, ini perlu saya perjelas gitu. Itu bukan berarti kita ini sudah melebur bersamanya gitu. Kira-kira seperti itu nggak? Ya, jadi kemijilan roh itu baru konsisten untuk bangkit ya Mas ya. Kemarin sempat saya sampaikan juga bahwa di kepribadian itu kan diajarkan tentang manunggaling kawula Gusti atau melebur itu ya, kenyawijian. Itu ada levelingnya Mas. Oke. Jadi tahap awal itu justru ketika mijil roh itu baru kayak bangun berdiri gitu loh Mas. Nah ketika nanti step by step kesadaran itu berjalan, bertumbuh, apalagi sesuai sasmito, nah baru nanti akan mulai ada kenyawijian yang semakin absolut, semakin sempurna, kesempurnaan demi kesempurnaan yang tanpa batas. Nah berarti ketika kemudian sudah nyawiji tadi, sudah nggak ada lagi dong nyuwun pangapura dan lain sebagainya gitu. Kita hanya stay sebagai ya penyaksi, bener-bener sang penyaksi gitu. Iya, makanya tadi saya sampaikan bahwa itu adalah teknis menuju kemijilan roh. Makanya nggak ada lagi nyuwun wicaksono, nyuwun panguwasa. Lah kita sudah berdiri sebagai sebuah kesadaran atau roh yang merupakan bagian dari sang sumber percikan dari Yang Maha Kuasa itu sendiri. Jadinya ya kita yang berkuasa, memang nggak usah nyuwun mbek sopo gitu. Ya kita yang akan berkuasa atas diri kita dan akan menjadi bijaksana. Bahkan gitu. Secara lebih mendalam barangkali ya nanti akan ada satu titik di mana sudah nggak ada lagi siapa yang menyaksikan dan apa yang disaksikan gitu kira-kira. Ya, itu ada waktunya, Mas. Jadi memang kembali lagi kemanunggalan itu ada levelnya. Dan itu bukan kok maksudnya akhirnya menjustifikasi bahwa oh kalau di kepribadian itu berarti belum mijil roh. Ya enggak, ada juga yang sudah di kepribadian tapi benar-benar sudah laku mijil roh tapi tetap dilakukan sebagai rutinitas. Nah, tapi semestinya kalau sudah selesai dengan mijilan roh, ya itu ada next step dan sudah selesai, nggak ada lagi nyuwun wicaksono, nyuwun panguwasa, karena kita sudah menjadi yang berkuasa atas diri kita itu. Kita adalah yang maha kuasa atas diri kita. Guru sejatinya ya diri kita. Gitu, menjadi guru, menjadi penguasa atas diri kita sendiri. Nah, nanti kalau diri kita yang atau langkahnya yang kurang tepat ya yang menghukum ya istilahnya apa ya ngelengke lah. Peringatan demi peringatan itu akan dihadirkan untuk akhirnya ditabuki balik lagi ke jalur yang semestinya gitu Mas. Untuk mengalami kemijilan roh ini apakah kemudian ini semua orang bisa mengalami atau justru malah jiwa-jiwa yang terpilih saja menurut Mbak Ninda gimana? Yang siap aja? Harusnya semua itu berpotensi untuk mengalami, Mas Hendra. Tapi memang yang jiwa-jiwa tua atau kesadaran tua atau kesadaran yang lebih tinggi ya, itu akan lebih cepat prosesnya untuk sampai di fase itu, akan dipercepat. Karena bagaimanapun nantinya akan ada yang mendampingi yang lain. Kemarin kan sempat saya sebut ada newbie kan? Nah, newbie kayak piramida gitu loh Mas. Jadi memang ada yang lebih tua yang memang posisinya di atas gitu, struktural. Justru itu yang akan membentuk satu harmoni kehidupan. Enggak semua setara, oh mijil roh kabeh podo, enggak. Memang ada yang lebih tua, ada yang lebih senior, ada yang junior, ada yang benar-benar newbie. Yang akan dibimbing, didampingi, dibersamai, akhirnya bersinergi dan semua akan sadar tempat, sadar posisinya kok. Oh, saya memang belum paham tentang ini, jadi saya akan mencari atau bersama dengan yang lebih mengerti atau telah berjalan lebih dulu, sehingga
dapat energinya, ya pasti terpancar energi itu. Kan kita makhluk energi. Saling berinteraksi itu saling ini ya, bisa mengakses energi gitu. Meskipun sumbernya dari sang sumber energi, tapi kan dipancarkan lewat kesadaran-kesadaran yang lebih tinggi gitu. Jadi semua berpotensi. Tapi tergantung kemauan. Tekad. Kembali lagi karena dari awal kita diadakan itu sudah ada free will. Dan free will itu memang juga anugerah untuk apa? Ya, untuk kita menumbuhkan kesadaran, bukan robot yang langsung tiba-tiba ngerti gitu. Jadi ada pilihan-pilihan yang akhirnya dengan kesadaran itu dilatih membaca, ada pilihan-pilihan itu, kesadaran itu akan semakin bangkit dan semakin bertumbuh gitu. Oke.